Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Ibu-ibu, Bapak-bapak, seluruh pengunjung Puskesmas Sidayu. Di sini kami ada kegiatan yang namanya Posayu atau Podcast Sehat Puskesmas Sidayu, yaitu merupakan penyuluhan di dalam gedung dengan sasaran pengunjung atau pasien dari Puskesmas Sidayu yang ada di rawat jalan. Nah, pada pagi hari ini saya Ica selaku PJ Promkes, kemudian ada narasumber Dr. Sheila selaku dokter intensif, dan ada Bu Ani selaku bidan koordinator. Pada pagi hari ini akan membahas tentang bahaya preeklamsia dan bagaimana cara pencegahannya. Nah, preeklamsia ini terjadi pada ibu hamil. Bagaimana preeklamsia itu, kemudian apakah itu preeklamsia, bagaimana bahayanya? Yang pertama akan disampaikan oleh Dr. Sheila. Waktu dan tempat kepada Dr. Sheila dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di Puskesmas Sidayu. Di sini saya akan membawakan sharing tentang preeklamsia pada preeklamsia sendiri ini apa? Preeklamsia ini adalah hipertensi atau tekanan darah tinggi yang terjadi pada ibu hamil pada usia lebih dari 20 minggu dan disertai selain hipertensi disertai dengan adanya hasil lab protein dalam urin yang positif seperti itu. Nah, preeklamsi ini termasuk banyak di Indonesia, ada sekitar 15% di Indonesia gitu. Dan ini preeklamsia ini menyebabkan angka kematian ibu yang lumayan tinggi seperti itu. Nah, kemudian faktor resiko tentang preeklamsi ini. Nah, faktor resiko preeklamsi ini bisa dari usia. Nah, usia ibu hamil dengan usia di atas 40 tahun ini memiliki resiko tinggi terkena preeklamsia. Kemudian ada ibu dengan kehamilan yang pertama, kemudian ibu hamil dengan riwayat hamil sebelumnya juga terkena preeklamsi, itu juga ada resiko yang tinggi terkena preeklamsi seperti itu. Kemudian faktor resiko lain yang bisa untuk preeklamsi itu obesitas gitu. Ibu hamil dengan yang sebelumnya sudah ada obesitas itu juga memiliki resiko 2 kali lebih tinggi terkena preeklamsia seperti itu. Nah, kemudian bagaimana cara kita mencegah biar tidak terjadi preeklamsi itu dengan cara kunjungan rutin atau melakukan ANC terpadu. Nah, ANC ini akan melihat tensi. Nah, apabila ada tensi yang tinggi itu bisa dicegah dengan pemberian obatan terlebih dahulu seperti itu. Kemudian juga diberikan pemberian suplementasi kalsium yang biasanya pada ANC itu akan diberikan kalsium setiap bulan seperti itu. Ada yang ditanyakan? Ya, untuk penjelasan preeklamsi dari saya mungkin selanjutnya bisa. Nah, ya itu tadi sekilas tentang preeklamsia yang terjadi pada ibu hamil. Nah, salah satu upaya pencegahannya itu adalah dengan ANC terpadu, karena preeklamsi tadi itu sangat berbahaya, bisa membahayakan baik ibu maupun janinnya. Nah, apa itu ANC terpadu? Apakah bisa dilakukan di Puskesmas? Nah, nanti akan dijelaskan oleh Bu Ani. Monggo kepada Bu Ani dipersilakan. Terima kasih Mbak Ica atas waktu dan kesempatannya. Ibu-ibu yang saya hormati, salah satu pelayanan di Puskesmas Sidayu ini adalah pelayanan ANC terpadu. Mungkin ibu-ibu sudah pernah dengar nih, biasanya sama Bu Bidan, biasanya Bu ini waktunya jenengan ANC terpadu, jenengan ke Puskesmas, bilangnya biasanya gitu ke. Nah, untuk ANC terpadu ini adalah kegiatan pemeriksaan kehamilan yang berintegrasi dengan poli-poli yang lainnya. Jadi pemeriksaan kehamilan itu bukan hanya menjadi tanggung jawab dari poli KIA, tetapi juga berintegrasi dengan poli-poli yang lain seperti poli
bagian laborat, kemudian poli gigi, kemudian dengan poli umum, dengan dokter umum, kemudian juga dengan poli gizi, dan terakhir dengan apotek. Dari poli-poli yang memberikan pelayanan tadi, untuk ANC terpadu ini dimulai dari poli KIA. Nah, di poli KIA nanti ibu-ibu itu diperiksa kehamilannya dengan standar 10T. Di poli KIA ini Bu, layanan yang terbaru adalah ada USG. Jadi USG ini untuk layanan USG dasar untuk kehamilan di trimester pertama dan kehamilan di trimester terakhir atau trimester 3. Jadi nanti ibu hamil dapat jatah untuk USG 2 kali. Terus nanti waktu kesini minta tolong dibawa juga syaratnya. Jadi untuk pasien BPJS nanti gratis, nggak ada biaya administrasi untuk USG, tapi harus membawa syaratnya yaitu fotokopi KIS 3 lembar, fotokopi KTP 3 lembar, kemudian foto buku KIA yang lembar identitas pasien 3 lembar. Sedangkan untuk pasien umum yang tidak vaskes di Puskesmas Sedayu, biayanya 50.000 sesuai dengan perda. Nah, untuk pasien ANC terpadu apabila sudah dilakukan pelayanan di poli KIA, nanti ibu-ibu biasanya disuruh ke laborat. Nah, apa saja yang diperiksa di laborat ini? Jadi di laborat nanti akan diperiksa HB. Tujuannya untuk mendeteksi adanya anemia, kurang darah. Biasanya keluarnya itu ibu hamil itu lemes, lemah, letih, lesu, sering berkunang-kunang. Nah, ini salah satu tanda daripada anemia. Kan memang ibu hamil itu kebutuhan darahnya itu kan double nggih. Jadi untuk kebutuhan ibunya sendiri, juga untuk pertumbuhan daripada janinnya. Jadi untuk HB ini harus diperhatikan. Jadi HB normal untuk ibu hamil itu 12 sampai 16. Kemudian diperiksa golongan darahnya juga. Jadi nanti kalau misalkan ibu-ibu sudah diperiksa golongan darahnya, tolong diingat-ingat. Nanti kok sewaktu-waktu ibunya membutuhkan transfusi, sudah tahu golongan darahnya. Kemudian protein. Nah, protein ini untuk mendeteksi adanya preeklamsi tadi, keracunan kehamilan. Kemudian glukosa. Glukosa ini untuk mendeteksi adanya penyakit kencing manis. Kemudian gula darah acak juga untuk mendeteksi penyakit kencing manis. Kemudian anti HIV. Anti HIV ini untuk mendeteksi penyakit AIDS. Jadi kalau misalkan ada ibu hamil yang terdeteksi AIDS sejak dini, nanti bisa dikasih pengobatan sejak dini, dan ini tidak berbahaya bagi janinnya. Kemudian HBsAg. HBsAg ini untuk mendeteksi penyakit hepatitis B. Jadi penyakit hepatitis B ini diturunkan dari ibunya ke bayinya. Tapi kalau sudah bisa terdeteksi sejak dini, nanti akan kita laporkan Bu ke dinas. Nah, nanti dari dinas dapat suntikan hiperhep. Nah, suntikan ini akan disuntikan nanti ke bayi waktu dia lahir, baru lahir. Bayi baru lahir, kemudian nanti disuntikan hiperhep ini. Jadi nantinya ibunya itu bisa menyusui bayinya. Jadi biar diputus gitu loh Bu, penyakit hepatitis ini dari ibu ke bayi melalui suntikan hiperhep. Nah, jadi untuk ANC terpadu ini lebih baik periksa sejak dini, lebih awal. Biasanya usia kehamilan 12 minggu, ibu-ibu bidan desa sudah menyarankan untuk melakukan ANC terpadu. Jadi tujuannya biar lebih dini ketahuan kalau ada yang hasilnya misalkan kok HB-nya kurang, itu masih ada waktu untuk mengejar gitu. Soalnya kadang sudah datangnya terlambat, dikasih FE nggak nambah-nambah, nanti kan ibunya yang harusnya bisa lahir normal di bidan akhirnya dirujuk karena misalkan kok HB-nya terlalu rendah. Soalnya nanti kalau HB-nya terlalu rendah, melahirkan di bidan takutnya nanti perdarahan. Terus untuk hepatitis ini
untuk dapat suntikan hiperhead ini minimal kita harus melaporkan 1 bulan sebelum tafsiran persalinan. Kalau misalkan ibu-ibunya periksa ANC terpadunya itu usia 9 bulan, karena mungkin sibuk ibu sudah dimotivasi dari awal untuk bisa hamil ANC terpadu, ternyata kalau ibunya sibuk, bapaknya nggak bisa nganter, terus akhirnya periksa ANC terpadunya itu usia 9 bulan. Ternyata kok waktu diperiksa kok ternyata HbSAg-nya positif. Nah, nanti kita melaporkan ke dinas itu nggak bisa Bu, nggak dapat obatnya. Jadi kalau untuk hiperhead ini, kalau di luaran itu harganya kurang lebih 3 jutaan untuk suntikannya. Kalau ibu-ibu sudah terdaftar, sudah ANC terpadu sejak dini, sudah kita daftarkan di dinas, dapatnya gratis. Kan lumayan Bu, uang segitu kan buat tambah-tambahan beli yang lain jadi maksudnya lebih dini periksa lebih baik, jadi terdeteksi lebih awal, ada penanganan juga lebih cepat gitu. Kemudian untuk selanjutnya periksa di poli gigi. Nah, untuk ibu-ibu hamil ini biasanya juga sering atau banyak keluhan di giginya, biasanya itu sering linu. Nah, ini Bu, memang kalau untuk ibu hamil itu kan kebutuhan kalsiumnya juga tinggi. Kalau misalkan kalsium ini tidak bisa terpenuhi dari makanan yang dimakan, otomatis mengambil kalsium dari yang lain. Bisa dari tulang, kadang sering keluar boyoke gegere sakit. Terus giginya sering ngilu. Nah, ini salah satunya Bu. Kemudian selanjutnya dari poli umum, nanti diperiksa sama dokter umum 2 kali, jadi di trimester awal, trimester 1 sama trimester 3. Kemudian selanjutnya ke poli gizi. Untuk di poli gizi ini, misalkan ada ibu hamil, setelah diperiksa laborat kok dia mengalami anemia, HB-nya kurang dari 12. Nah, nanti kita konsulkan ke poli gizi. Nanti dari poli gizi nanti diberikan arahan tuh makanan-makanan apa yang harus dikonsumsi untuk menambah zat besinya, terus makanan-makanan apa yang harus dihindari yang bisa mengganggu penyerapan Fe. Jadi nanti di poli gizi diberikan konsultasi. Juga ibu-ibu mungkin dengan hipertensi, tensinya yang tinggi, nanti juga ada makanan-makanan yang harus dihindari juga. Nanti dikonsul di poli gizi. Kemudian selanjutnya di poli imunisasi. Nah, ini untuk ibu-ibu hamil yang screening TT-nya itu di bawah T5. Jadi nanti semua ibu hamil yang ANC terpadu itu akan di screening Bu. Jadi awalnya ditanyakan ibu tersebut waktu bayi sudah diimunisasi lengkap apa enggak. Kalau misalkan lupa, kita menganggapnya T0 belum. Oke. Terus nanti waktu SD itu sudah diimunisasi apa belum? Kalau SD itu biasanya 3 kali Bu. Nggih. Kelas 1, kelas 2, kelas 5, kelas 6 biasanya nggih. Nah, itu kalau misalkan ibunya ingat berarti kan T3. Soalnya sudah imunisasi 3 kali. Terus nanti waktu catin, biasanya kalau sebelum nikah kan disuruh imunisasi nggih. Kadang sebelum nikah 1 kali, terus nanti 1 bulan kemudian 1 kali lagi. Berarti kalau sudah dua-duanya termasuk sudah T5, sudah 5 kali. Nah, untuk T5 ini cukup di booster 1 kali aja. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang untuk ANC terpadu ini, ibu-ibu biasanya disuruh bu bidannya datang lebih awal pagi. Bu, nanti kalau puskesmas datangnya pagi, itu biasanya Soalnya rangkaian dari ANC terpadu ini kan banyak Bu. Jadi biar selesai hari itu juga. Terus untuk pemeriksaan laborat ini kan butuh waktu. Biasanya itu 2 jam baru selesai hasilnya itu. Soalnya kan yang diperiksa itu banyak. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas keparannya Bu Ani. Nah, itu tadi Bapak Ibu pentingnya
kita memperhatikan kesehatan ibu hamil mulai dari ANC terpadu yang rangkaiannya sangat panjang itu tadi, itu juga demi kesehatan ibu dan janinnya, bukan hanya saat sekarang saja tapi juga nanti saat bayi lahir itu bisa lahir dengan sehat dan selamat ya Bu ya. Nah mungkin itu tadi dari yang disampaikan. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Ini masih ada ibu hamil? Satu ibu hamil? Dua. Ya, mungkin ada keluhan atau pertanyaan selama kehamilan Bu, mumpung ada Bu Dokter sama Bu Bidan di sini. Ya, insya Allah sudah paham ya. Itu tadi hal-hal yang perlu diperhatikan. Kalau ANC terpadu jangan lupa berangkatnya pagi karena rangkaiannya banyak, panjang, dan bisa sampai siang karena memang butuh ke poli-poli yang lain juga. Ada tambahan Bu Ani, Dokter? Ya, terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.